Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan dimanapun berada, Shalom. Senang sekali pagi hari ini kalau kita boleh sama-sama ketemu untuk beribadah, walaupun mungkin lewat online. Tapi percaya dan yakin bahwa Tuhan Yesus hadir di tempat di mana kita berada pagi hari ini. Dia memberkati kita, Dia melawat kita, Dia memulihkan dan menyembuhkan kita. Mari Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, dengan segenap hatimu, naikkan syukurmu pagi hari ini. Dengan segenap hatimu, naikkan pujianmu pagi hari ini. Dengan segenap hatimu, naikkan sembahmu pagi hari ini. Sebab Dia Tuhan yang baik dan sangat baik. Dia Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita dalam keadaan apapun. Mungkin saat ini kita sedang jatuh, tapi Tuhan tidak pernah membiarkan kita tergeletak. Sebab Dia punya rancangan yang indah dalam hidup kita. Mungkin kita dalam hari-hari ini berjalan dalam lembah kelam, tapi Dia berkata, Aku akan memberikan engkau kemenangan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau syukuri buat setiap kebaikan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, pagi hari ini kami datang ke hadirat-Mu. Kami naikkan syukur kami naikkan sembah kami Tuhan. Tak henti-hentinya kami mengucap syukur Tuhan. Buat keadaan kami hari-hari ini, kami tetap sehat. Kami tetap diberkati. Kami bersyukur Tuhan punya pekerjaan. Kami bersyukur Tuhan punya bisnis. Kami bersyukur Tuhan punya usaha Tuhan. Kami bersyukur punya suami, punya anak, punya istri, punya keluarga yang baik. Punya Tuhan apa yang Engkau nyatakan dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan. Bahkan keadaan apapun yang mungkin tidak enak pun Tuhan, kami tetap bersyukur. Karena kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari naikkan syukur-Mu pagi hari ini. Mari naikkan sembah-Mu pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami rindu hadirat-Mu. Kami rindu lawatan-Mu. Kami rindu jamahan-Mu. Karena kami percaya dalam hadirat Tuhan sukacita berlimpah-limpah. Karena kami percaya dalam hadirat Tuhan kesembuhan dinyatakan. Dalam hadirat Tuhan berkat Tuhan dinyatakan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari yang siap memuji Tuhan dan percaya sama-sama katakan amin. Berikan kemuliaan-Mu buat Tuhan. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Sekalipun ku berjalan dalam lembah gelap, namun tangan-Mu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari. Kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Tuh selamanya ku kan setia melayani mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu Yesus, Kau Allahku yang setia. Mari berikan tepuk tanganmu yang paling dahsyat buat Tuhan. Dia Tuhan Allah yang setia dalam hidup kita. Dia Tuhan Allah yang senantiasa menyertai hidup kita. Mari sama-sama katakan. Sekalipun ku berjalan dalam lembah gelap, namun tangan-Mu selalu menopang
hidupku. Saat ku dalam ketakutan, Engkau hadir Tuhan di sisiku. Kau berkata jangan takut, Kau berkata jangan takut, Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari. Kesetiaanmu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus, Kau Allahku yang setia. Mari pujikan pujian ini dari awal. Sekalipun ku berjalan dalam lembah gelap, namun tangan-Mu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata jangan takut, Kau beriku kemenangan. Dengan segenap hatimu katakan, Kaulah yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari. Kesetiaanmu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihimu. Sebab tiada Tuhan sepertimu, Yesus, Kau Allahku yang setia. Lebih lagi katakan, Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari. Kesetiaanmu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Oh, tuh selamanya ku kan setia melayani, mengasihimu Tuhan. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus, Kau Allahku yang setia. Biar jemaat Tuhan saja katakan, Kaulah tak pernah Kau tinggalkan kami Tuhan. Dalam keadaan apapun Tuhan, Engkau tetap setia. Tuh selamanya melayani,
sepertimu, Yesus, Kau Allah. Mari jemaat Tuhan, dengan segenap hatimu, dengan penuh kerinduan katakan, yang berjanji sekalipun kau ingkari kesetiaan, sungguh terbukti di sepanjang hidupku, tuh selamanya ku kan setia melayani, mengasihimu. Ada Tuhan sepertimu. Mari sama-sama kita akan bangkit berdiri. Angkat kedua tanganmu, katakan, Engkau Tuhan, Kaulah Tuhan. Ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus, Kau Allahku yang setia. Engkau Tuhan, Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun kau ingkari kesetiaanmu, sungguh terbukti di sepanjang hidupku, tuh selamanya ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus, Kau Allahku yang setia. Mari sembah Dia. Engkau setia Tuhan, Engkau penolong kami, Engkau kekuatan kami, Engkau perlindungan kami. Kami sembah, kami tinggikan nama-Mu. Kami agungkan Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya. Terus naikkan sembahmu pagi hari ini. Terus naikkan ucapan syukurmu pagi hari ini. Dia Tuhan yang baik, Dia Tuhan yang sangat baik. Dia Yesus, Dia Yesus, Dia Yesus. Oh, panggil namanya pagi hari ini, panggil namanya pagi hari ini. Yesus, Yesus. Kami perlu Engkau, kami perlu Engkau, kami perlu Engkau Tuhan. Oh, terus sembah Dia, panggil namanya.
panggil namanya. Kami rindu hadirat-Mu Tuhan. Kami rindu lawatan-Mu Tuhan pagi hari ini. Kami rindu jamahan-Mu Tuhan pagi hari ini. Haleluya. Haleluya, haleluya. Mari jamaah, mari lawat kami Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terus sembah, 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 sembah. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau baik. Nyanyi pujian bagimu, pujian bagimu Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Oh, nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan. Namamu, mari sekali lagi dengan segenap hatimu, angkat kedua tanganmu. Oh, nyanyi pujian bagimu, pujian bagimu. Sungguh namamu besar Tuhan dan layak dipuji. Oh, nyanyi, 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 nyanyi pujian, nyanyi pujian bagimu, pujian Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Namamu besar dan layak dipuji. Namamu besar, namamu besar dan layak dipuji. Haleluya. Engkau layak dipuji Tuhan, Engkau layak disembah, sebab namamu besar dan ajaib. Terima kasih Tuhan Yesus buat hadirat-Mu pagi hari ini. Terima kasih buat sukacita-Mu pagi hari ini. Terima kasih buat kekuatan-Mu pagi hari ini Tuhan. Sebentar kami mau nikmati firman-Mu Tuhan. Mari Tuhan Yesus, pakai hamba-Mu secara khusus pagi hari ini. Urapi dengan pengurapan-Mu ya Allah. Apa yang Engkau mau sampaikan buat anak-anak-Mu di El Rapa ini Tuhan, sampaikan lewat hamba-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Tutup bongkes rapat dengan kuasa darah-Mu Tuhan, sehingga kuasa si jahat tidak mampu menyerangnya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami nikmati firman-Mu pagi hari ini. Kami siap dibentuk, kami siap diubahkan, kami siap dipulihkan, dan semuanya siap diberkati. Sama-sama katakan amin, haleluya. Silakan duduk Bapak Saudara dimanapun berada. Selamat menikmati firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.
Puji nama Tuhan. Selamat pagi saudara, shalom. Kita bertemu lagi baik secara jasmani maupun dalam satu roh di dalam Kristus Yesus. Dan kita sudah meninggalkan bulan Juli 2021. Kita masuk di dalam kehidupan baru di bulan Agustus 2021. Selalu doa dan harapan saya untuk jemaat Tuhan di tempat ini semua dalam keadaan baik-baik saja. Sehingga dalam kesempatan apapun kita dapat bertemu baik aktivitas sehari-hari maupun di dalam ibadah di tempat ini. Puji nama Tuhan. Saya mengundang saudara untuk kembali bangkit berdiri. Kita akan membaca bersama-sama pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk saudara. Mari kita membuka Alkitab kita di dalam kitab Yunus pasal yang kedua, ayat yang 7. Yunus pasal yang kedua, ayat yang 7. Saudara menyimak, beginilah firman Tuhan. Ketika jiwaku letih lesu di dalam aku, teringatlah aku kepada Tuhan, dan sampailah doaku kepadamu ke dalam bait-Mu yang kudus. Amin. Saya memberi judul khotbah pada awal bulan Agustus ini, yaitu teringat kepada Tuhan. Dengan tujuan mengarahkan jemaat Tuhan dalam segala bentuk kehidupan yang terjadi untuk selalu mengingat Tuhan. Jemaat Tuhan yang diberkati, kesadaran untuk selalu ingat Tuhan dalam segala iklim kehidupan adalah bagian yang melekat kuat di hidup kita. Jadi ingat Tuhan itu bagian yang kuat melekat dalam hidup kita. Bahwasanya kita ini merupakan ciptaan, hasil karya penuh kasih Sang Pencipta Tuhan Allah. Kita diciptakan teramat baik dan termasuk semua pendukung kehidupan kita. Allah menciptakan kita dengan penuh kasih. Allah juga yang menciptakan segala sesuatu di sekitar kita juga dengan kasih. Tumbuh-tumbuhan, hewan, lingkungan sekitar, biotik, abiotik, semua diciptakan Tuhan untuk mendukung kehidupan kita. Kita ciptaan Tuhan Allah, Sang Pencipta. Kesadaran inilah yang dituangkan Nabi Yunus bin Amittai dalam nas firman Tuhan pagi ini. Kalimat teringatlah aku kepada Tuhan menjadi pokok pembicaraan dan pokok perenungan kita mengawali bulan ini. Kata teringat mengandung arti
selalu ingat, terbit dalam pikiran. Dikatakan teringat kepada Tuhan, berarti ini selalu ada di dalam pikiran kita. Ini harus selalu kita ingat dan kita lakukan. Oleh sebab itu di awal saya katakan inilah bagian yang melekat kuat di hidup kita. Apapun iklim kehidupan yang kita hadapi. Baik dalam keadaan iklim panas, hujan, ataupun segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita. Tetap ada dalam pikiran kita Tuhan Allah. Pernyataan teringat kepada Tuhan Allah harus dilakukan dengan sikap percaya. Bahwa Allah adalah yang empunya langit bumi. Allah adalah segalanya yang tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Jadi pertama kali sikap kita teringat kepada Allah harus dilandasi. Bahwa Allah adalah empunya langit dan bumi, pencipta segala sesuatu, dan segala sesuatu yang ada dalam kehidupan ini adalah miliknya, yang tak terbatas oleh ruang dan waktu. Karena itu pernyataan di dalam Yunus 1 ayat 9 jelas dan mengatakan, sahutnya kepada mereka, aku seorang Ibrani, aku takut Tuhan, Allah yang empunya langit, yang telah menjadikan lautan dan daratan. Yunus percaya, Yunus takut akan Tuhan. Yunus menyatakan dalam kehidupannya bahwa Tuhan Allah adalah pencipta. Tuhan Allah adalah empunya langit dan bumi. Tuhan adalah yang memiliki segalanya. Sehingga dia tuangkan itu dalam ayat yang 9. Dialah yang maha tahu, omniscient. Dialah yang maha hadir, omnipresent. Dialah yang maha kuasa, omnipotent. Itulah Allah, itulah Tuhan kita. Kalau kita percaya kepadanya, sebagai landasan bahwa kita ingat Tuhan. Cakupan pasal 2 menyatakan kemahatauan Allah, menyatakan kemahadiran Allah, bahkan juga menyatakan kemahakuasaan Allah. Allah tahu apa yang diperbuat oleh Yunus. Ketika perintah sudah jelas, kamu harus ke Niniwe. Tapi Yunus pergi ke Yaho, di sana dia mendapatkan, pergi ke Yafo, di sana dia mendapatkan sebuah kapal lalu berangkat ke Tarsis. Dia menghindari, Allah maha tahu. Allah juga tahu di mana Yunus berada ketika ditelan ikan besar. Allah juga maha kuasa ketika Yunus dimuntahkan. Dia tahu apa yang terjadi. Jadi Allah tahu apa yang diperbuat Yunus, Allah tahu di mana Yunus, Allah tahu apa yang terjadi kepada Yunus selanjutnya dalam hidup ini. Teringat kepada Allah, percaya. Demikian pula yang harus terjadi bagi kita ketika kondisi jiwa letih lesu. Ingatlah Tuhan dengan percaya. Ingatlah Tuhan dengan iman bahwa Allah sanggup dalam segala perkara. Tanpa iman tidak mungkin kita berkenan kepada Allah. Tanpa iman pula tidak mungkin mukjizat akan terjadi bagi hidup kita. Tanpa iman juga tidak ada keselamatan dalam hidup kita. Oleh sebab itu Yesus dalam pelayanan senantiasa mengatakan, pergilah, imanmu menyelamatkan engkau.
Jadi landasannya sudah jelas. Kalau kita ingat Tuhan, kalau kita dalam pikiran selalu Tuhan, maka itu berarti kita percaya bahwa Tuhan menyertai kehidupan kita, bahwa Tuhan memberikan kemenangan kepada kita, bahwa Tuhan memberikan kesembuhan kepada kita, bahwa Tuhan memberikan pemulihan kepada kita, bahkan Tuhan memberikan keselamatan bagi kita. Dialah segalanya dalam hidup kita. Tidak ada boleh menggeser kedudukan Allah dalam hidup kita. Sekalipun saudara memiliki jabatan paling tinggi, sekalipun saudara memiliki segala sesuatu di muka bumi ini, suami yang cakap, istri yang luar biasa, anak-anak yang luar biasa, tapi itu tidak boleh menggeser kedudukan Allah dalam pikiran dan hidup kita. Kita tidak boleh mempercayakan 100% kepada manusia. Tapi percayalah kepada Tuhan 100%, bahkan segenap hidup kita. Itu sebabnya di dalam Amsal pasal 3 ayat 5-6 dikatakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Tidak ada yang dapat menggantikan Tuhan. Percaya, Amsal katakan, dengan segenap hatimu, seluruh kehidupan kita. Otak kita yang terbatas, kita tidak boleh mengandalkan itu. Tenaga kita pun terbatas, tidak boleh mengandalkan itu. Waktu kita pun terbatas. Saudara, di muka bumi ini ada catatan, tidak ada yang kekal. Semua pasti akan berakhir. Saya sering katakan, bahkan kebahagiaan, kesedihan, sukacita, dukacita itu ada masanya dan semua akan berakhir. Saudara hari ini merasakan sukacita, nanti juga akan berakhir ketika saudara menghadapi hal yang tidak enak dalam hidup saudara. Ada tertawa, ada menangis, ada sukacita, ada dukacita, semuanya itu kita alami. Dan tidak ada yang kekal. Yang kekal hanyalah kasih Allah. Karena kita percaya dengan segenap hati kita. Pengetahuan kita terbatas, tenaga kita juga, apapun yang dalam hidup kita terbatas. Tapi Allah yang kita sembah dalam nama Yesus Kristus adalah Allah yang tak terbatas. Baik kasih, kuasa, dan mukjizatnya, bahkan sampai hari ini saya menjadi bukti, saudara menjadi bukti bahwa Allah berkenan dan Allah memberkati kita semua. Amin. Itu yang terjadi dalam hidup kita. Teringatlah kita kepada Tuhan dengan sikap percaya. Maka Dia akan meluruskan jalan kita. Akui Dia dalam segala kehidupan kita. Pernyataan teringat kepada Allah harus dilakukan dengan sikap mengoreksi diri. Bentuk kerendahan hati untuk melihat apa yang di dalam yang telah kita perbuat. Melihat ke dalam terlebih dahulu apa yang telah kita perbuat. Dalam posisi gelap, dalam posisi terjepit, tak ada jalan keluar bagi Yunus. Dia menyadari awal dari semuanya itu adalah karena ketidaktaatan kepada Tuhan, sehingga ia jauh dari hadapan Tuhan. Makanya ketika saudara membaca pasal 2 ini berbicara tentang doa ucapan syukur, diawali dengan berdoalah Yunus kepada Tuhan Allahnya dari dalam perut ikan itu. Katanya, dalam kesusahanku aku berseru kepada Tuhan dan Ia menjawab aku. Dari tengah-tengah dunia orang mati aku berteriak dan Kau dengarkan suaraku. Jadi dalam keadaan terjepit dia, dalam keadaan gelap gulita, dalam keadaan sudah tidak ada jalan keluar. Karena berada dalam ikan besar, dalam perut ikan besar.
Tapi dia mau mengoreksi diri. Dia tahu semua terjadi karena dia jauh dari hadapan Tuhan. Perhatikan ayat yang ketiga dari Yunus pasal 1. Saya baca bagi saudara. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Dan ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu dan untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis. Jauh dari hadapan Tuhan. Kata jauh dari hadapan Tuhan diulang di awal kalimat sana, di bagian awal. Di sana dikatakan jauh dari hadapan Tuhan, lalu diakhiri dengan jauh dari hadapan Tuhan. Yunus menyadari dia abdi Allah. Dia nabi yang dipilih sebagai penyambung lidah untuk memperingatkan bangsa Niniwe. Firman Tuhan ada dalam kehidupannya, dia tahu. Tapi karena ketidaktaatan dia, akhirnya terjadi hal yang tidak menyenangkan dalam hidupnya. Dia mengoreksi, saudara. Ya, karena dia jauh dari hadapan Tuhan. Ketaatan mendatangkan berkat. Ketidaktaatan mendatangkan kutuk. Taat adalah konsekuensi untuk dilakukan tanpa mempermasalahkan segala sesuatu. Orang yang taat kepada Tuhan tidak mempermasalahkan segala sesuatu. Taat ya taat. Tidak ada tawar-menawar di dalamnya. Dibolak-balik kata taat, ya taat. Saudara katakan taat, tapi saya harus begini dulu Tuhan. Tidak ada. Apa yang diperintahkan Allah, ya itu yang harus dilakukan. Supaya tidak jauh dari hadapan Tuhan. Sekalipun secara logika ini tidak sesuai dengan apa yang saya pikirkan. Ini tidak sesuai dengan apa yang menjadi tujuan saya. Tapi ketika Tuhan sudah berfirman, maka taat untuk melakukan adalah pasti, adalah harus, adalah wajib. Nanti saudara tulis di buku saudara, taat. Maka saudara bolak-balik itu, kata taat tidak berubah. Tetap dan tidak ada tawar-menawar. Di balik taat ya taat. Konsekuensi yang harus kita lakukan tanpa mempermasalahkan segala sesuatu. Lihatlah apa yang terjadi dalam kehidupan tokoh-tokoh Alkitab. Saya senang menggunakan contoh tokoh-tokoh Alkitab. Karena sudah jelas apa yang dilakukan. Karena kehidupan mereka menjadi teladan bagi kita semua. Nuh membuat bahtera tepat seperti yang diberitakan oleh Allah. Abraham pun demikian. Bahkan harta yang ditunggu-tunggu, dia taat untuk mempersembahkan kepada Tuhan. Janda di Sarfat, kelaparan, kekeringan, ini yang terakhir. Tapi kalau Nabi Tuhan menyatakan, saya serahkan. 10 orang kusta juga taat, akhirnya sembuh. Di tengah perjalanannya, Yesus tidak mengatakan sembuh, enggak. Yesus mengatakan perlihatkanlah, pergilah, perlihatkan kepada imam. Kamu pergi, jadi dia dalam perjalanannya. Orang lumpuh di kolam Bethesda, sama, 38 tahun lamanya. Angkatlah tilammu dan berjalan. Kalau dia tidak taat, tidak ada mukjizat. Tidak ada tawar-menawar. Tapi Tuhan saya lumpuh. Enggak, diangkat.
Tidak ada kata tapi, tidak tawar-menawar, taat ya taat. Murid-murid Kristus, ketika sepanjang malam tidak mendapat ikan, bertolaklah di dalam, tebarkanlah sebelah kanan. Dia tidak ada tawar-menawar. Karena engkau yang menyuruhnya, maka aku melakukan. Bahkan Yesus sendiri adalah pribadi yang taat. Sampai taat di kayu salib. Sebagai bentuk nubuatan yang harus digenapi. Dia taat menjalankan. Sudah ada nubuatan yang akan terjadi. Dia tidak tawar-menawar, dia taat. Karena memang inilah yang harus dilakukan. Supaya saudara dan saya selamat. Inilah bentuk tindakan kita yang rendah hati mengoreksi diri. Yunus mengoreksi diri karena ketidaktaatan jauh dari hadapan Tuhan sehingga terjadi hal yang tidak diinginkan. Dia jiwanya letih, dia jiwanya lesu, berbeban berat. Karena menghadapi segala sesuatu yang ada dalam hidupnya. Dan hendaknya ini juga menjadi bagian saya dan saudara. Mari kita sama-sama mengoreksi diri. Bukan sebaliknya alih-alih mengoreksi diri, tapi kita lebih banyak menyalahkan keadaan. Lebih banyak menyalahkan orang lain. Lebih banyak menyalahkan gereja. Lebih banyak lagi bahkan menyalahkan Tuhan sehingga jauh dari hadapan Tuhan. Karena setiap kali saya doa berkat bagi saudara, tetap ada di hadapanmu ya Tuhan, jemaat Tuhan. Tetap ada di hadapan Tuhan, tidak jauh. Kalau tetap ada di hadapan Tuhan, maka Tuhan senang, maka Tuhan sukacita, kita ada terus di hadapan Tuhan dan berkat Tuhan terjadi dalam kehidupan saudara. Bagaimana kalau jauh? Koreksi, mari kita sama-sama. Apa Tuhan banyak harus mengoreksi diri? Ketika jemaat terjadi masalah, ketika jemaat jauh dari hadapan Tuhan. Bahkan ketika jemaat mulai menyalahkan gereja. Ya. Mari kita sama-sama. Kita tidak menyalahkan orang lain. Kita tidak menyalahkan siapapun. Tapi kita lebih duduk diam melihat apa yang sudah saya lakukan. Sehingga saya mengalah. Mungkin kita bertanya, mungkin saudara juga bertanya, saya sudah melakukan semua, saya sudah taat. Saya beribadah taat, saya mengembalikan persepuluhan taat, saya memberi taat, saya melayani taat. Lebih dalam lagi mari kita koreksi diri. Apakah ketaatan yang kita berikan itu hanya untuk dipandang manusia? Ataukah kita benar-benar tulus di hadapan Tuhan? Jangan sampai kita terjadi seperti yang ada dalam kehidupan dalam Alkitab. Ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi adalah orang-orang yang taat luar biasa. Kitab Taurat dia tahu, dia melakukannya. Tetapi ujungnya bukan untuk memuliakan Tuhan, hanya untuk dipandang manusia. Tidak ada ketulusan hati di dalamnya. Sehingga Yesus menegur dengan keras, celakalah. Dengan kata celakalah. Lalu kemudian juga, hei engkau keturunan ular beludak. Dan jangan sampai terjadi dalam hal demikian bagi kita. Kita sudah taat, saya sudah taat Tuhan. Tapi ketaatan yang dalam kehidupan kita itu benar-benar tulus di hadapan Tuhan. Benar-benar penuh dengan sukacita. Tidak hanya dipandang oleh manusia. Itu nomor yang jauh sekali. Yang terpenting adalah saya tetap ada di hadapan Tuhan. Jadi ketaatan yang kita miliki adalah ketaatan yang paling dalam untuk Tuhan. Bukan untuk manusia. Apapun yang kita lakukan, maka lakukanlah semua untuk Tuhan. Kolose 3:23-24 saya katakan, apapun juga yang kamu perbuat,
Perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Jadi saudara taat melayani, layani untuk Tuhan bukan untuk manusia. Saudara taat untuk memberi, berilah untuk Tuhan bukan untuk manusia. Makanya kalau kita diajarkan dalam Alkitab untuk senantiasa memberi, memberilah dari hati yang paling dalam. Tidak mengungkit pemberian kita. Tidak mengabarkan itu kepada orang lain. Biarlah orang lain menjadi saksi apa yang kita perbuat. Kebaikan kita bukan kita sendiri yang akan menceritakan kepada orang lain. Biarlah orang lain menceritakan kebaikan kita. Kalau kita memberi, memberilah dengan tulus dan tanpa pamrih. Jadi kita berharap saya sudah memberi kamu, maka kamu memberi saya ketika saya membutuhkan. Tidak. Berilah dengan tulus hati, tanpa pamrih, tanpa mengungkit-ungkit kembali pemberian kita. Yesus sudah memberikan yang terbaik dalam hidup kita. Dia hanya menyerahkan, percayalah kepadaku maka aku akan selamat pada seisi rumah tangga. Nah, kalau tidak percaya, ya urusan kita sama Tuhan. Yang penting hati kita, ketaatan yang kita lakukan untuk Tuhan. Ketika kita memberi juga untuk Tuhan. Ketika kita melayani untuk Tuhan. Bukan untuk manusia. Pernyataan teringat kepada Allah harus dilakukan dengan sikap bersyukur. Kehidupan dalam pengucapan syukur merupakan bentuk penghargaan yang kita haturkan di hadapan Tuhan atas semua kebaikan yang dikerjakannya bagi kita. Tuhan adalah baik. Semua yang dikerjakan bagi kita adalah baik. Pengucapan syukur dalam hidup kita itu sebagai satu bentuk penghargaan. Karena kita merasakan kebaikannya. Karena kita menikmati kebaikannya. Dari awal kita bangun sampai nanti kita akan istirahat. Semua kebaikan Allah ada di dalam kehidupan kita. Ayat 9 di dalam pasal 2. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunasarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Yunus mengakhiri doanya di ayat 9 ini dengan pengucapan syukur. Jadi dari pasal 2 ayat 1 sampai 10, ayat 9 diakhiri dengan ucapan syukur. Karena semua yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan. Jemaat Tuhan yang diberkati, dengan bersyukur kita menyadari bahwa setiap peristiwa dalam hidup kita ada alasan kuat di dalamnya. Kita menyadari peristiwa yang terjadi dalam hidup kita selalu ada alasan kuat mengapa kita ada di dalamnya. Makanya pengucapan syukur itu begitu penting dalam hidup kita. Sekalipun mungkin kita tidak menghendaki. Siapa yang menghendaki sakit? Siapa yang menghendaki kecewa? Siapa yang menghendaki kebangkrutan? Siapa yang menghadapi kesusahan? Tidak ada yang mau mengalaminya. Tetapi ketika kita ada di dalam zona tersebut, ketika kita mampu mengucap syukur, maka kita akan mengetahui ada kebaikan di dalamnya dan bermanfaat bagi kita. Ketika keluhan dan keluhan kita geser, kita gerus dengan ucapan syukur, maka kita akan mengetahui bahwa Tuhan itu baik dalam hidup kita.
selalu baik. Itulah yang disebut dengan pengucapan syukur dalam hidup kita. Dan yang terpenting adalah bersyukur merupakan kehendak Tuhan atas hidup kita. Garis bawahi itu. Bersyukur adalah kehendak Tuhan atas hidup kita. Perhatikan firman Tuhan dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18. Rasul Paulus memberikan nasihat kepada jemaat di Tesalonika. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam kamu, di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Sekali lagi saya ulangi. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mengucap syukur dalam segala hal. Dalam segala hal. Jadi dimulai dari keadaan, dalam segala hal. Lalu kemudian itulah yang dikehendaki Allah. Jadi yang dikehendaki Allah. Allah menghendaki kehidupan kita dalam segala hal untuk mengucap syukur. Bagi siapa? Bagi kita semua. Bagi kamu. Bagi saya, bagi saudara. Sudah sangat jelas. Dalam segala iklim kehidupan, bersyukur. Karena itu kehendak Tuhan dalam hidup kita. Kehendak Tuhan bagi jemaat Tuhan di tempat ini. Kehendak Tuhan bagi hamba-hamba Tuhan di tempat ini. Kehendak Tuhan bagi para pelayan di tempat ini. Kehendak Tuhan bagi mereka yang percaya Kristus Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Percaya, mengoreksi diri, bersyukur. Maka ayat 10 ditutup dengan akibat dari apa yang sudah doakan, apa yang dilakukan oleh Yunus di hadapan Tuhan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu. Dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Akibat yang luar biasa yang dilakukan Tuhan jauh melebihi akal pikiran kita. Tuhan mengasihi Yunus, Tuhan menyelamatkan Yunus. Tuhan mengasihi, ini kali kedua Tuhan menyediakan ikan besar. Tuhan menyediakan keselamatan. Maksud saya kali kedua adalah ketika ada penentuan. Ikan besar itu nyaplok, ikan besar itu menelan. Penentuan berikutnya adalah ikan besar itu memuntahkan. Jadi peristiwa ini terjadi 2 kali yang dialami oleh Yunus. Yunus dikasih, Yunus diselamatkan. Perhatikan ayat yang ke-17 dari pasal 1 Yunus. Maka atas penentuan Tuhan, datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus. Dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. Apa yang tidak kita pikirkan? Yunus menyediakan diri untuk dibuang setelah pengundian. Dia sudah bersalah di hadapan Tuhan. Tapi Yunus dikasihi. Allah menentukan. Maka atas penentuan Tuhan. Maka atas penyediaan Tuhan. Dalam bahasa Ibrani-nya dinyatakan, Tuhan menyediakan. Jadi ikan besar sebagai bentuk kasih. Lalu kemudian di ayat yang ke-10 di pasal 2. Berfirmanlah Tuhan. Jadi penuh kuasa kepada ikan itu. Untuk memuntahkan. Untuk menyelamatkan Yunus. Saudara, mari sama-sama kita mengambil bagian untuk teringat kepada Tuhan
Allah kita dalam Kristus Yesus. Percaya sikap kita, rendah hati untuk mengoreksi diri, lalu bersyukur. Adalah bagian yang harus ada dalam kehidupan kita. Kita akan mengambil bagian dalam perjamuan Tuhan yang kudus. Allah sudah mencurahkan melalui anak yang tunggal. Sebagai bentuk Allah mengasihi kita. Karena keterbatasan kita dalam menghadapi Allah. Diberikannya anak yang tunggal supaya akhirnya kita menjadi selamat. Pesan khotbah awal Agustus ini, mari kita sama-sama teringat kepada Allah. Teringat kepada Tuhan, teringat kepada Kristus Yesus yang selalu ada dalam pikiran kita. Ada dalam hati kita, ada dalam segenap kehidupan kita. Persiapkan tubuh jiwa dan roh saudara pada pagi hari ini untuk mengambil bagian dalam perjamuan yang kudus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Mari pelayan perjamuan, kita akan melayani bersama-sama. Mari kita tundukkan hati dan kepala kita terlebih dahulu. Kita mohon kelayakan Tuhan untuk ada dalam bagian ini. Sehingga berkat yang kita terima bukan kutuk. Sehingga kita mengalami pemulihan, kesembuhan, mukjizat Tuhan mengalir dalam hidup. Bapa yang baik, Bapa dalam nama Yesus Kristus, pagi hari ini hamba-Mu bersama dengan para pelayan dan sidang jemaat Tuhan mengambil bagian dalam perjamuan-Mu yang kudus Tuhan. Kami percaya dengan segenap hati kami bahwa Engkaulah Allah yang mengasihi kami, Engkaulah Allah yang menyelamatkan hidup kami. Karena itu kami mau mengambil bagian ini Tuhan. Dan biarlah apa yang kami lakukan berkenan di hadirat-Mu. Engkau memberkati kami dengan segala hal yang baik dalam hidup. Dalam perjamuan-Mu kami percaya ada kesembuhan. Dalam perjamuan-Mu kami percaya ada pemulihan. Dalam perjamuan-Mu kami percaya ada kelepasan Tuhan. Dalam perjamuan-Mu ada mukjizat yang kami rindukan Tuhan. Karena itu hamba-Mu bersama dengan sidang jemaat-Mu dan para pelayan berdoa di hadapan-Mu Tuhan. Layakan kami, tahirkan kami, berkati kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap melakukan, kami siap untuk menerima, kami siap untuk menikmati. Haleluya, haleluya. Amin. Kasih yang hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu tiada pernah berubah kasih-Ku. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku
hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Ku. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Haleluya. Haleluya. Terima kasih untuk kesempatan yang indah ini Tuhan. Mari jemaat Tuhan yang berkati, kita landasi dengan kebenaran firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Terimalah. Kita sudah terima, ambil dengan tangan kanan kita, naikkan dengan tinggi dan ucapan syukur di hadapan Tuhan, karena Tuhan baik dalam hidup kita. Haleluya. Terima kasih Yesus. Oh haleluya. Kita akan menerima bersama-sama dengan iman, kita juga akan menikmati bersama-sama dengan iman. Dan kita percaya dalam perjamuan yang kudus ini, ada pemulihan, ada kelepasan, ada kesembuhan, ada berkat mengalir dalam hidup kita. Amin. Kita akan makan bersama-sama dengan iman karena Allah yang memerintahkan. Amin. Kita akan makan bersama-sama dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Terimalah. Haleluya. Kembali kita angkat tinggi-tinggi.
Kita ucapkan syukur terlebih dahulu karena kita diberikan kesempatan untuk menikmati semua ini. Haleluya. Yesus, terima kasih. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Kita akan minum bersama-sama dengan iman dalam nama Yesus Kristus. Karena kita percaya dalam cawan perjanjian baru ada kesembuhan, ada kelepasan, ada pemulihan. Berkat Tuhan mengalir dalam kehidupan saya dan saudara. Kita akan minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Saudara mengambil satu duduk dengan tenang. Apa yang saudara rindukan di hadapan Tuhan, nyatakan itu. Walau dalam kegelapan, Tuhan ada bersama dengan kita. Walau dalam kesesakan Dia ada. Serukan apa yang menjadi kerinduan saudara di hadapan Tuhan. Dialah Allah juru selamat kita. Dialah Allah yang mengasihi kita dengan luar biasa. Terima kasih Tuhan. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah ke detikku, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kaulah yang disembah. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu Tuhan nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetikku, Kasih setiamu sampai selama-lamanya. tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau yang disembah. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidup. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Juru selamatku,
kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan Oh, berkati besar sidang jemaatmu setiamu Tuhan. Berkati hamba-hambamu, di berkati pelayan-pelayanmu hidupku. Tuhan. Yesus Engkau juru selamatku, dalam janjimu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Yesus Engkau juru selamatku, dalam janjimu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Besar setiamu Tuhan, Besar setiamu, besar setiamu Tuhan, besar setiamu, besar setiamu Tuhan di hidupku. Bapa Surgawi, kembali kami mengucap syukur di hadapan-Mu Tuhan. Kami sudah menerima berkat kebenaran-Mu ya Bapa. Kami sudah menerima perjamuan kudus ya Tuhan. Marilah Roh Kudus, biarlah kami tetap taat di hadirat-Mu. Kami tetap setia kepada-Mu Tuhan. Dan kami senantiasa ya Bapa mengingat cinta kasih-Mu Tuhan. Kami senantiasa mengingat kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami yang harus kami lalui hari lepas hari ya Bapa. Memberkati hamba-Mu yang sudah selesai membentangkan kebenaran-Mu Tuhan. Memberkati, berikan hikmat marifat Bapa, berikan rema-rema-Mu Tuhan, singkapkan rahasia kebenaran-Mu ya Bapa yang menjadi menyambung lidah-Mu ya Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan pagi hari ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan memberkati sidang jemaat Tuhan, baik yang ada di rumah-Mu, di rumah mereka masing-masing, di dalam usaha pekerjaannya, dalam rumah tangganya, di dalam pendidikan anak-anaknya. Tuhan memberkati senantiasa ya Bapa. Kami serahkan Tuhan ke dalam tangan kuasa-Mu. Berkati kesehatannya, berkati kekuatan, berkati pemulihan, berkati ekonomi sidang jemaat-Mu. Berkati ya Bapa di setiap aspek kehidupannya ya Tuhan. Hamba-hamba-Mu di tempat ini ya Tuhan. Engkau juga memberkati rema-rema-Mu, Engkau memberkati kesehatan, kekuatan, bahkan kami siap melayani Tuhan setiap saat, setiap waktu. Kami juga menyerahkan Tuhan hamba-Mu dan sidang jemaat Tuhan, bangsa dan negara ini dalam tangan kuasa-Mu ya Bapa. Engkau pulihkan bangsa Indonesia ini Tuhan. Engkau memberkati bangsa dan negara ini ya Bapa. Kami hanya menyerahkan dalam tangan kuasa-Mu. Ini kami Tuhan. Kami berdoa di hadapan-Mu, menyerahkan negara Indonesia ini dalam tangan kuasa-Mu. Memberkati pemimpin kami ya Tuhan. Memberkati para medis ya Bapa yang saat ini yang sedang menangani virus yang melanda Indonesia ini ya Tuhan. Kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk gereja-gereja Tuhan yang saat ini sedang menghadapi ibadah, yang saat ini sedang mengadakan ibadah, baik secara online maupun secara tatap muka. Tuhan memberkati hamba-hamba-Mu, Tuhan memberkati sidang jemaat-Mu, Tuhan memberkati pekerjaan-Mu. Demikian juga dengan GPPS seluruh Indonesia, GPPS Jabodetabek, bahkan GPPS lokal. Hamba-Mu percayakan menyerahkan dalam tangan kuasa-Mu. Pagi hari ini Bapa, kami juga menyerahkan Tuhan
persembahan yang diberikan oleh sidang jemaatmu untuk kelangsungan pekerjaan di tempat ini, bahkan untuk dana rumah ibadah. Tuhan perhitungkan setiap rupiah yang dipersembahkan ya Bapa. Kami menyerahkan dalam tangan kuasa-Mu. Jemaat Tuhan yang memberikan kewajibannya membawa 1/10 dari berkat yang diterimanya. Janji-Mu ya dan amin diterima oleh sidang jemaat-Mu Tuhan. Kami percaya ya Bapa, karena kami menyerahkan dalam tangan kuasa-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Inilah kami percayakan hidup kami dalam tangan kuasa-Mu. Kami percayakan ibadah di tempat ini dalam tangan kuasa-Mu. Kami percayakan gereja-Mu di tempat ini dalam tangan kuasa-Mu ya Bapa. Oh haleluya Yesus, haleluya, glory. Mari jemaat Tuhan yang diberkati, kita bangkit berdiri. Kembali kita sama-sama berdoa di hadapan Tuhan sebelum kita terima berkat dari Tuhan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Angkat tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya Engkau sekarang berkenan memberkati jemaat-Mu di tempat ini, supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sebab apa yang Engkau berkati ya Tuhan, diberkati untuk selama-lamanya. Diberkatilah buah kandungan-Mu, diberkatilah hasil bumi-Mu, yaitu segala pekerjaan dan usaha-Mu. Diberkatilah kesehatan-Mu, diberkatilah rumah tangga-Mu, diberkatilah keuangan-Mu, diberkatilah ketika Engkau masuk dan ketika Engkau keluar. Tuhan mengangkat Engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Segala yang Engkau lakukan berhasil dan beruntung di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Berkat ini Engkau terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Ya besar, Ya besar, Ya besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. oh haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Puji nama Tuhan, terima kasih untuk para pelayan, terima kasih untuk yang hadir mendukung ibadah pada pagi hari ini. Tetap jaga kesehatan, jaga prokes, dan juga saya selalu ingatkan kepada jemaat Tuhan, anak-anak kita juga perlu diawasi dalam penggunaan gadget, supaya anak-anak kita tumbuh menjadi anak yang luar biasa. Ya. Saya rindu kita akan bertemu lagi dalam jam-jam ibadah berikutnya, dan kita juga rindu dalam kondisi yang normal seperti yang sudah kita alami. Kita tetap dukung dalam doa apa usaha yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi semua itu, dan juga untuk diri kita sendiri masing-masing.
menjaga kesehatan agar kita tetap beraktivitas dengan baik, beribadah dengan lancar. Tetap saling mengasihi, saling mengampuni, dan saling memberkati. Shalom. Haleluya. Terima kasih atas pelayanan Bapak Pendeta Dewi Caksono STH. Tuhan Yesus memberkati. Kiranya Tuhan senantiasa memakai untuk kemuliaan namanya. Keluarga besarnya diberkati, usaha pekerjaan diberkati. Terima kasih Bapak Ibu Saudara, diberkati Tuhan dimanapun berada. Kita akhiri ibadah kita pagi hari ini. Selamat berhari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Haleluya. Bersamamu Tuhan kami akan kuat. Denganmu Tuhan kami akan mampu menghadapinya. Tak pernah ku ragu atas kesetiaanmu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Mari sama-sama katakan haleluya. Pernah ku ragu akan kesetiaanmu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya. Engkau tuntun langkah kami Tuhan. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, sahabat. Yesus, Kaulah Raja, kuasa untuk selamanya. Hanya Kau, kuasa-Mu tercurah bagiku senang. Denganmu Tuhan ku kan berjalan dari kemuliaan sampai ke denganmu Tuhan. Denganmu Tuhan ku kan dari kemuliaan. Mari sama-sama kita akan lompat buat Tuhan. Hanya Kau Tuhan, kekuatan, kuasa-Mu bagiku senang. Denganmu Tuhan ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. 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 Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.